Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna rahmah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma shrah sadrana bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyina bi ma'rifatik wa amitna ala syahadati bi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Ya sekalian, mari kita lanjutkan kembali ngaji kita kitab Bidayatul Mujtahid dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertama mari kita syukuri bersama. Baru saja Allah Subhanahu wa taala karuniakan nikmat yang sangat besar kepada kita semuanya karena kita diberikan kesempatan untuk sholat subuh berjamaah yang merupakan sholat yang sangat istimewa. Semoga Allah istiqomahkan kita, dan terlebih lagi sebagaimana yang menjadi fadilah subuh berjamaah, inna asqalas shalah alal munafikin salatul isya wa salatus subhi. Sungguh salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Wala ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwa. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan dari dua salat tersebut, pastilah mereka akan mendatangi kedua salat tersebut meskipun dengan merangkak. Maka mari kita syukuri karena kita nggak perlu merangkak. Kita semuanya bakal merasa nikmat, merasa berbahagia, merasa bersukacita tanpa ada beban, tanpa terasa berat untuk bisa sholat subuh berjamaah. Ini Masya Allah ya, mudah-mudahan kenikmatan Allah ini terus terlimpah hingga ajal menyebut kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, kita kembali ngaji kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang ditulis oleh Syekh Ibnu Rus rahimahullah taala, seorang ulama yang berasal dari Andalusia, dari Spanyol, di abad ke-12-an Miladiyah atau abad ke-6 Hijriah ya. Beliau ini diapit dua ulama besar, yaitu Abu Umar Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala dan Imam Al-Qurtubi. Ini tiga ulama kenamaan yang berasal dari Eropa, dari Andalusia, dari Spanyol di zaman keemasan Islam, yaitu Daulah Andalusia di Spanyol, yaitu Cordoba sebagai ibu kotanya, yang sekarang tinggal kenangan sementara. Mudah-mudahan suatu saat bersinar kembali untuk menyinari bumi biru, yaitu bumi Eropa, insyaallah ya. Kalau Allah menghendaki nggak ada sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan kitab perbandingan madhab ya, sehingga harapannya kita menjadi semakin luas pemahaman kita tentang berbagai macam pendapat para ulama lintas madhab tentang tema-tema fikih khususnya, yang pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang fikih sholat, lebih khusus lagi sholat berjamaah.
Ini ada di dalam pasal yang kelima tentang sifat ittiba'il ma'mum lil imam, sifat ikutnya makmum terhadap imam. Maksudnya adalah bagaimanakah sifat yang diajarkan oleh syariat, sifatnya atau perilaku makmum ketika sholat berjamaah, gitu ya. Ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama yang menjadi perbincangan di kalangan para ulama adalah, ini ada dua, fihi mas'alatan, ada dua masalah. Ihdahuma fi waqti takbiratil ihram lil ma'mum, yaitu kapan sang makmum itu, ya kita ini itu takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan sambil bertakbir itu untuk pertama kali, itu kapan waktunya. Dan yang kedua, fi hukmi man rafa'a rasahu qabla al-imam, dan apa yang menjadi hukumnya kalau seorang makmum itu mengangkat kepalanya. Yang paling pertama berarti ketika apa? I'tidal, kemudian dia mendahului imam. Itu dua ini dibahas dalam pasal yang kelima ini. Nah, untuk kali ini kita insyaallah akan fokus pada yang pertama, yaitu tentang kapan, saat atau waktu makmum itu takbiratul ihram. Bagaimana pembahasannya ini? Amma ikhtilafum fi waqti takbiratul ihram, adapun ikhtilaf atau perbedaan pendapat para ulama di dalam membahas tentang waktu takbiratul ihram ini, fa inna malikan istahsana an yukabbira ba'da faragil imam min takbiratil ihram. Adapun mazhab Maliki maka menganggap baik atau afdal apabila makmum itu takbirnya itu setelah sang imam itu sempurna takbiratul ihramnya. Jadi bukan masih proses, sudah langsung kita takbir. Kalau mazhab Maliki itu sampai bar, gitu ya, Allahu Akbar, nah, baru kemudian makmum itu memulai takbiratul ihramnya. Jadi ini adalah mazhab Maliki yang berpandangan demikian. Qala, kemudian dia katakan, wa in kabbara ma'ahu ajza'ahu. Namun apabila yang terjadi misalnya sang makmum itu bersamaan takbirnya dengan takbirnya imam, ya imamnya mulai takbir, ya dia mulai takbir juga, begitu ya, maka ajza'ahu, maka tidak mengapa, boleh itu. Jadi tapi yang kehilangan apanya, afdaliyahnya, keutamaannya hilang. Tapi kalau ditanyakan boleh apa enggak, kalau mazhab Maliki boleh. Wa qad qila innahu la yajzi'u, tapi juga ada yang berpendapat bahwa innahu la yujzi, maka itu tidak boleh. Jadi bab membersamai takbiratul ihramnya imam dari makmum itu berarti ada dua pendapat itu ya, maksudnya ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Itu tolong dipahami posisinya demikian. Wa amma in kabbara qablahu fala yujzi'u, tetapi kalau sampai ada yang
takbirnya itu mendahului imam, maka itu tidak boleh. Ini mazhab Maliki. Itu yang pertama, petanya demikian. Kemudian yang kedua, waqala Abu Hanifah wa ghairu. Kemudian berkatalah Imam Abu Hanifah dan juga selainnya, artinya di mazhab Hanafi, yukabbiru ma'a takbiratul ihram. Maka justru kalau mazhab Hanafi itu takbirnya sang makmum itu memang berusaha untuk membersamai imam. Ya, gitu ya. Jadi kalau mazhab Maliki tadi kan selesaikan dulu, biarkan dulu kasarnya ya, biarkan dulu imam selesai bertakbir, baru kita sebagai makmum bertakbir. Itu mazhab Maliki. Tetapi mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah dan juga yang semisal dengannya, itu yukabbiru ma'a takbiratil ihram. Itu makmum itu bertakbir bersamaan dengan takbirnya imam. Fa in faragha qablahu lam yujzi. Tentang kemudian kalau misalnya dia bertakbiratul ihramnya itu sebelum sang imam itu bertakbiratul ihram, maka itu tidak diperbolehkan. Bedanya apa tadi, Pak? Bedanya adalah yang sama, Bang. Kalau sebelum imamnya takbir maka nggak boleh, sama kan? Yang bedanya apa? Kalau mazhab Maliki biar selesai dulu, sempurna dulu takbiratul ihramnya imam, baru makmumnya nyusul, gitu ya. Tapi kalau mazhab Hanafi itu justru apa? Berbarengan, diusahakan bareng antara imam dengan makmumnya dalam takbirnya. Nah, ini mungkin kita kalau belum dengar, belum ngaji kitab ini, mungkin kita podo-podo lerak-lerok gitu. Kalau melihat sebelahnya, iki ya apa imame durung mari takbir wis dibarengi. Nah, ini dalam konteks kalau kita ngaji kitab ini itu ternyata adalah merupakan ijtihad, pendapat, bukan mutlak maksudnya, bukan mutlak harus selesai imam takbiratul ihram baru takbiratul ihram, atau dan juga bukan mutlak kalau kemudian harus bareng antara imam dengan makmum dalam takbiratul ihramnya, gitu ya. Ini dua madhab. Yang ketiga, wa amma Syafi'i fa'anhu fi dzalika riwayatan. Adapun madhab Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ini ada dua riwayat dari beliau. Ihdahuma mislu qauli Malikin wa wal ashhar. Adapun salah satu riwayatnya, dan ini yang lebih masyhur daripada riwayat yang satunya lagi akan kita bacakan, itu pendapatnya sama dengan Imam Malik, yaitu apa? Selesaikan dulu, biar sempurna dulu takbiratul ihramnya imam, baru kemudian kita sebagai makmum itu takbiratul ihram. Ini wa huwa al-ashhar, ini adalah pendapat yang lebih masyhur. Wa tsaniyah annal ma'muma in kabbara qabla al-imam ajza'ahu. Nah, ini yang kedua, ini relatif ekstrim, ini yang kedua ini. Walaupun tadi tidak masyhur ya, lebih masyhur yang barusan saya sebutkan tadi. Kalau bagi Imam Asy-Syafi'i, andaikan ada makmum yang takbiratul ihramnya itu mendahului takbiratul ihramnya imam, itu boleh. Tapi ini enggak masyhur. Satu itu ya. Yang kedua, inilah yang direkam, dipahami oleh Ibnu Rushd, Syekh Ibnu Rushd rahimahullah taala dalam kitab ini, yaitu kitab Bidayatul Mujtahid. Nah, saya posisinya bukan
pengkritis kitab beliau ini, kitabnya Ibnu Rushd ini, yaitu kitab Bidayatul Mujtahid ini, saya tidak dalam posisi mengkritisi dalam arti memberikan catatan apakah betul Imam Syafi'i berpendapat demikian. Saya asumsikan, saya percaya dengan kitab ini gitu. Artinya kalau ternyata Imam Syafi'i tidak punya dua riwayat, riwayat yang kedua yang menyatakan sah, sang makmum seandainya suatu ketika gerakan takbiratul ihramnya itu mendahului imam itu dinyatakan sah, nah itu ya saya berpulang kepada pendapat atau yang ditulis oleh Ibnu Rushd ini gitu ya. Jadi saya hanya menyampaikan catatan beliau. Baik. Nah, ini tiga pendapat ya, tiga pendapat. Memang beda semuanya. Nah, yang keempat yaitu mazhab Hambali tidak disebutkan oleh beliau. Tidak disebutkan oleh beliau. Saya nggak tahu pertimbangannya apa, mungkin ya masuk di antara tiga tadi gitu ya. Karena nggak disebutkan yang varian yang keempatnya gitu. Baik. Nah, setelah Ibnu Rushd rahimahullah ta'ala itu menyampaikan berbagai macam perbedaan pendapat itu, baru kemudian sebagaimana biasanya beliau paparkan mengapa kok bisa terjadi tiga pendapat itu. Wa sababu khilaf, ada yang menjadi sebab munculnya perbedaan pendapat seperti itu adalah anna fi dzalika hadisaini muta'aridaini. Karena ada dua buah hadis yang nampak kontradiktif atau bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kata nampak ini harus sering saya sampaikan, karena secara hakiki ya tidak mungkin Nabi SAW itu bersabda mencontohkan sesuatu yang bertolak belakang, itu tidak mungkin. Itu adalah redaksi hadisnya saya. Adapun kenyataannya itu mustahil. Nabi itu memberikan tuntunan yang bertolak belakang, itu mustahil gitu ya. Ya, ini artinya berarti yang dibutuhkan adalah pemahamannya, kok bisa begitu, bagaimana gitu. Nah, itu kan kita udah sampaikan kapan itu, para ulama kalau menghadapi ta'arudul adillah, yaitu dalil-dalil yang nampak pertentangan, itu biasanya dengan dua thariqah, dua metode. Metode pertama namanya al-jam'u wa taufiq, yaitu dikumpulkan dan diselaraskan. Maksudnya dicoba dipahami supaya dua-duanya bisa dipakai. Tetap dalil itu tidak ada yang dibuang, yang diambil satu dan dibuang satunya, enggak demikian. Nah, yang satunya thariqatu tarjih, itu metode tarjih. Kalau tarjih berarti kalau ada yang pertengahan berarti salah satunya mesti ada yang keliru. Misalnya apa? Ternyata hadisnya palsu, hadisnya lemah, atau mungkin yang lebih dominan itu, yaitu karena ada yang dipandang paling sahih di mana di antara dua atau tiga dalil yang ada, mana yang paling valid, yang paling sahih, yang mana itu yang dipakai gitu. Sehingga kemudian hilanglah ta'arudnya atau kontradiksinya. Jadi menghilangkan kontradiksi itu dengan dua cara. Cara pertama dengan diselaraskan pemahamannya, oh ini maksudnya begini gitu. Yang kedua ya tinggal dibuang salah satunya, kan otomatis nggak ada lagi kontradiksi gitu. Nah, kalau kita lihat dari kekinian di Indonesia misalnya, Muhammadiyah NU itu sama. Kalau ada ta'arudul adillah, maka yang didudukan apa? Thariqatul jam'i wa taufiq, yaitu diselaraskan dulu, jangan ada yang dibuang. Baru kalau nggak memungkinkan, baru masuk tahap kedua. Oh ternyata emang nggak bisa, nggak mungkin diselaraskan, ya sudah, berarti harus ditarjih. Mana yang lebih valid, yang lebih kuat di antara dalil-dalil yang nampak bertentangan tersebut gitu ya. Baik.
Apa itu dua buah hadis yang nampak bertentangan itu? Ahaduhuma, yang pertama adalah qauluhu alaihi salatu wassalam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza kabbara fakabbiru. Apabila sang imam telah bertakbir, maka bertakbirlah. Nah, ini hadis ini sangat kuat menunjukkan maknanya sebagaimana yang dipahami oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, yaitu apa? Selesaikan dulu sempurna sang imam takbiratul ihram, baru kemudian makmumnya mengikuti atau menyusulnya. Lebih kuatnya kan ke sana untuk yang hadis yang pertama ini. Nah, wasani, hadis yang kedua, maruya annu alaihi salatu wasalam kabbara fi salatin minas salawat summa asyara ilaihim animkusu. Nah, yang kedua adalah sebuah hadis. Ini saya tidak dalam posisi mentakhrij hadis ini, saya hanya mengutip saja dari apa yang beliau sebut, yang Syekh Ibnu Rus sebut dalam kitab Bidayatul Mujtahid ini, yaitu apa? Bahwa Nabi Muhammad SAW itu dalam satu sholat di antara sholat-sholatnya itu pernah bertakbir, artinya memulai sholatnya dengan takbiratul ihram. Setelah itu beliau berikan isyarat kepada jamaah, kepada makmum, anim kusu, agar mereka tetap diam. Maksudnya jangan ngapa-ngapain dulu gitu ya. Fadhahaba, kemudian beliau pergi meninggalkan jamaah itu. Summa raja'a ala rasi'i atharul ma', kemudian beliau kembali dalam keadaan nampak di kepalanya itu bekas air. Artinya apa? Artinya beliau patut diduga itu batal sholatnya, batal sehingga berwudu lagi gitu, sehingga kemudian di kepalanya terdapat sisa atau bekas air, usapan air wudu gitu ya. Nah, kalau logikanya dengan hadis ini, hadis yang kedua ini, ketika Nabi masuk berarti kan beliau bertakbir, ya kan, bertakbir karena tadi batal sholatnya, tetapi Nabi tidak kehilangan gerakan berikutnya karena Nabi menahan jamaah supaya tidak ada aktivitas apapun selama beliau tinggal, atau dalam kata lain selama beliau berwudu. Itu jangan gerak sendiri, jangan ada yang maju menjadi imam. Jadi ditunggu saja. Saya masih mau wudu, tapi nggak pakai ngomong, cuman pakai isyarat doang. Maka kemudian walaupun nggak disebutkan di dalam hadis ini, tentu maksudnya adalah setelah Nabi kembali baru beliau bertakbir. Nah, bertakbirnya Nabi yang kedua ini berarti kan jelas setelah takbiratul ihramnya makmum, karena makmumnya kan nggak batal. Artinya takbiratul ihramnya Nabi kembali dari pergi untuk berwudu tadi itu kan posisinya jelas bahkan jauh setelah sang makmum semuanya itu bertakbir lebih dulu karena ditinggal tadi, atau dengan kata lain karena Nabi mengulang takbiratul ihramnya gitu. Dan Nabi tidak membatalkan sholat jamaah tersebut gitu. Fadhahiru hadza anna takbirahu waqa'a ba'da takbirihim. Maka dohir hadis yang kedua ini jelas sekali bahwa takbirnya Nabi itu SAW itu nyatanya, realitasnya itu adalah setelah takbiratul ihramnya sang makmum, walaupun urutannya tetap awalnya duluan Nabi kan, tapi Nabi kan batal, kemudian makmumnya tidak membatalkan, disuruh menunggu gitu.
li'annahu lam yakun lahu takbirun awalan limakani adami thaharah, karena beliau tidak bertakbir pertama kali karena tidak dalam keadaan suci. Maksudnya takbir yang pertama tadi kan sudah batal, sementara takbiratul ihramnya makmum itu kan masih sah. Cuma Nabi memberikan isyarat supaya ditunggu, jangan ada yang maju menjadi imam, tunggu saja gitu ya. Nah, ini sekali lagi hadis ini saya tidak berkompeten untuk mengkritisi hadis yang kedua ini. Wa huwa aidan mabniyun ala aslihi fi anna salatal ma'mumi ghairu murtabitatin bi salatil imam. Ini juga dibangun di atas sebuah prinsip bahwa sungguhnya sholatnya makmum itu ya tidak punya ikatan langsung dengan sholatnya imam. Maksudnya hadis yang kedua ini bisa dipahami begitu gitu ya. Berarti sholatnya makmum itu tidak punya ikatan langsung dengan sholatnya imam. Buktinya apa? Ditinggal, kemudian balik lagi, kemudian imamnya nyusul, takbiratul ihram keduanya kan nyusul, lebih duluan makmumnya gitu. Itu ya. Ini analisanya beliau begitu. Wal hadisu laisa fihi dzikrun halis ta'nafu at-takbirah aw lam yasta'nifuhu. Dan hadis ini juga tidak menyebutkan apakah mereka jamaah, maksudnya makmum itu melakukan takbir lagi ataukah tidak. Artinya dohirnya ya tidak bertakbir gitu. Karena tadi kan umkusu, Nabi kan bilang diam dulu, isyaratnya itu jangan ngapa-ngapain gitu. Maka dengan asumsi para sahabat yang menjadi makmum waktu itu mentaati isyaratnya Nabi, ya dia kan diam saja, tidak ngapa-ngapain. Dalam arti bukan kemudian ketika Nabi datang dalam keadaan kepalanya terlihat bekas air itu kemudian beliau bertakbir, itu tidak didapati di dalam hadis tersebut redaksi yang menyatakan bahwa para sahabat atau makmum itu memperbarui takbirnya. Nggak ada disebutkan demikian. Meskipun secara logika ya ada dua kemungkinan, yaitu bisa jadi tidak mengulang takbirnya, bisa jadi mengulang takbirnya. Kalau dikatakan apakah mungkin, ya mungkin saja gitu ya. Tapi tidak nasson, yaitu tidak tertulis di dalam hadis tersebut gitu. Falaisa yambagi an yuhmala ala hadima illa bitauqif, maka tidak bisa dipaksakan untuk pasti tidak takbir atau pasti takbir makmum itu, maksudnya pasti takbir lagi atau pasti tidak takbir lagi, nggak bisa kita memaksa begitu, kecuali bitauqif, yaitu kecuali dengan adanya dalil. Wal aslu wal ittiba, sedangkan prinsipnya adalah mengikuti. Maksudnya mengikuti itu ya dalam penjelasan dalam aran Nabi di waktu yang lain, maksudnya dijadikan imam kan untuk diikuti. Innama junal imam liyutamma bihi, sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Maka kalau kemudian asumsinya para sahabat makmum waktu itu sudah tahu hadis bahwa sesungguhnya imam itu untuk diikuti, tentu saja setelah Nabi kembali tadi ya asumsinya berarti meremajakan takbiratul ihramnya lagi kan begitu, walaupun enggak disebutkan langsung di dalam hadis tersebut. Wa dzalika la yakunu illa ba'da an yataqaddama al-imamu imam bitakbir wa imam biftitahihi. Baik itu dan tidak terjadi kecuali setelah imam mendahului, baik dengan takbir maupun dengan doa iftitah, permulaan salatnya. Jadi gitu Bapak sekalian. Maksudnya adalah hadis yang kedua ini setidaknya menurut Ibnu Rus itu
ya memang layak untuk dipakai sebagai pijakan, yang dengannya kalau kita lihat tiga mazhab tadi, yaitu mazhab Hanafi, Maliki dan Asy-Syafi'i, itu dipakai oleh mazhab Hanafi, dipakai oleh mazhab Hanafi yang berkaitan bersamaan. Kemudian dipakai oleh Imam Syafi'i yang membolehkan atau menyatakan sah dalam salah satu di antara dua pendapatnya apabila suatu ketika makmum itu takbiratul ihramnya mendahului imam. Walaupun yang masyhur adalah seperti mazhab Maliki, yaitu apa? Selesaikan dulu, biar sempurna dulu takbiratul ihramnya imam, baru kemudian makmumnya yang nyusul untuk takbiratul ihram. Nah, maka dengan kita sekarang mengetahui ada tiga pendapat itu, ya, setidaknya mungkin yang baru bagi sebagian kaum muslimin adalah yang pertama, ini mudah-mudahan saya tidak salah menyimpulkan, umumnya, bismillah, umumnya kaum muslimin atau pengajaran sholat yang umum itu adalah yaitu yang mazhab Maliki dan Asy-Syafi'i yang masyhur, iya kan? Yaitu apa? Jangan makmum itu takbir sebelum sempurna takbirnya imam, kan begitu ya? Itu kan mudah-mudahan saya nggak salah, saya kira di Indonesia ini ya semuanya pondok maupun sekolahan yang ngajari siswanya ya mesti begitu. Mudah-mudahan saya nggak salah. Maksudnya saya belum pernah dengar ada yang ngajari bareng nggak apa-apa, wis bareng aja. Apalagi sampai mendahului nggak apa-apa. Itu saya kira nggak ada. Mudah-mudahan saya nggak salah. Ini saya artinya saya nggak survei, saya tidak sensus, saya hanya menduga saja gitu ya. Nah, tetapi melalui kitab ini kita hendaknya kemudian bisa lebih terbuka, yaitu kita perluas paham agama kita, bahwa ada dua hal yang baru dalam bab ini. Yang pertama, mazhab Hanafi itu membersamai, malah suruh bareng, antara Islam itu bareng. Jadi kalau kira-kira begini Pak, beliau memahami, ini pemahaman saya tentang kenapa mazhab Hanafi berpendapat demikian, yaitu ini pada redaksi ini Pak, fa idza kabbara fakabbiru. Memang kalau kita renungkan, setelah kita tahu mazhab Hanafi itu membolehkan bareng, bukan bolehkan, caranya itu suruh bareng gitu ya, bukan membolehkannya. Caranya itu suruh bareng antara imam dengan makmum, itu karena ini patokannya, fa idza kabbara fakabbiru. Jadi kalau imamnya itu telah bertakbir maka bertakbirlah. Ini memang bisa dipahami bareng Mbak. Coba jenengan renungan saja kata-kata ini. Maka apabila imamnya telah bertakbir maka bertakbirlah. Ini ya memang pemahaman umumnya kan menyusul kan, ya biar takbir dulu gitu kan gitu. Tetapi kalau kita renungkan itu, andaikan orang memahami bareng itu memang juga sulit disalahkan itu. Artinya itu ya dimaklumi menurut saya kalau misalnya berpandangan demikian. Dan itulah mazhab Hanafi yang direkam oleh Ibnu Rushd ya, sekali lagi rahimahullah taala. Nah, yang menarik itu adalah kalau kita lihat begini, kalau kita lihat mazhab Maliki tadi, kan afdolnya istisannya itu adalah berurutan, yaitu biar sempurna dulu takbiratul ihramnya imam. Ini termasuk mazhab Asy-Syafi'i juga sama. Itu afdolnya. Tapi mengapa kok kemudian membolehkan, itu masalahnya.
Kenapa kok membolehkan? Kalau madzhab Maliki membolehkan bareng itu boleh, maksudnya sah gitu ya. Bahkan Imam Syafi'i itu menyatakan sah juga andaikan sebelumnya, walaupun itu tidak masyhur ya. Itu berarti apa? Berarti madzhab Maliki dan madzhab Asy-Syafi'i menggunakan metode al-jam'u wa taufiq. Jadi dua-duanya itu dipakai, dua itu dipakai. Ya. Sedangkan madzhab Hanafi condongnya adalah tarjih, yaitu memilih salah satunya yang dipandang kuat ya, yaitu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang pertama itu mendukung hadis yang kedua, itu bukan menggabungkan tapi dipahami sebagaimana hadis yang kedua, yaitu boleh mendahului madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i itu membolehkan untuk mendahului berdasarkan hadis yang kedua. Tapi patokan umumnya, afdolnya maksudnya ya, itu adalah hadis yang pertama, fa idza kabbara fakabbiru. Jadi sempurnakan dulu, pastikan takbiratul ihramnya imam telah sempurna, baru kemudian makmum yang bertakbir. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana kita lihat dari HBT. Ini ada di HBT jilid 1, Himpunan Putusan Tarjih jilid 1. Ini ada di halaman 119, Kitab Salat Jamaah dan Jum'ah. Ini adalah Muktamar Muhammadiyah yang ke-33 di Palembang tahun 56. Belum lama Pak, baru berapa? Baru 70 tahun yang lalu. Ada yang udah lahir Pak tahun 56 Pak. Ini diputuskan tahun 56. Yang ada hubungannya ini. Yang ada hubungannya yang kita bahas ini. Summa idza kabbara imamu fakabbiru. Kemudian apabila imam itu telah bertakbir, maka bertakbirlah. Apa maksudnya? Wala tukabbiru hatta yafrughal imamu min takbirihi. Dan janganlah kalian wahai para makmum itu bertakbir sampai imam itu sempurna, selesai dengan takbirnya. Wa hadza fi jami'i af'alis shalah. Dan ini berlaku untuk seluruh perbuatan-perbuatan salat. Wala tasbiku al-imama. Dan janganlah kalian wahai para makmum itu mendahului imam. Jelas ya. Jadi kalau pandangannya di HPT jilid 1, Himpunan Putusan Tarjih jilid 1 Muhammadiyah, ini adalah persis sama dengan pendapat madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i yang masyhur. Yaitu apa? Jangan mendahului, jangan membersamai, tetapi menyusul setelah sempurnanya takbiratul ihramnya sang imam. Kemudian ditambah di dalam satu paragrafnya HPT ini, wala yutawwilul imamu qira'atahu. Dan janganlah imam itu kepanjangan, memanjang-manjangkan bacaan Qur'annya. Ya, jangan kelamaan maksudnya. Ini adalah nasihat umum ya, nasihat umum. Ya tergantung jamaahnya maksudnya. Kalau jamaahnya itu awam semuanya, baru sholat semuanya, ya harus super pendek Pak, supaya tidak terasa berat. Tapi bagi yang sudah sangat menikmati, apalagi makmumnya semuanya hafal Quran misalnya, makmumnya udah biasa ya mulai sampai 2-3 jam misalnya setiap malam begitu, maka ya malah bingung kalau sholatnya kependekan, malah bingung mereka. Makanya mungkin jenengan pernah dengar itu di sebuah pesantren di Jawa Timur, di Magetan itu, yang tarawihnya itu ada 2 golongan gitu ya. Tarawih yang pertama yang umum sebagaimana
kita lakukan. Setelah itu ada dibuka pendaftaran untuk tarawih yang khusus. Itu pakai pendaftaran pakai syarat ya. Karena apa? Karena tarawihnya ini modenya sangat berat, yaitu apa? Yaitu satu malam khatam Quran. Wah, gitu. 30 juz. Ya, itu pendaftaran mana itu. Ya, kalau daftar gitu kan nggak masalah. Ini berarti kan menyesuaikan keinginan imam dengan makmum itu supaya klop, itu nggak ada masalah. Makanya ini juga nggak salah. HPT menyebut wala yutawwilul imamu qira'atan, janganlah imam itu memperpanjang bacaannya. Ini maksudnya untuk konsumsi standarnya umumnya kaum muslimin gitu ya. Nah, yang di Magetan juga menurut saya tidak salah. Karena sudah klop kemauannya imam dengan makmum itu jadi satu. Artinya apa? Saya sudah tahu maksudnya mereka adalah murojaah, menjaga hafalan melalui sholat. Itu Masya Allah ya. Jadi makanya kapan saya sampaikan, kalau beragama itu ukurannya berat ringan itu nggak ada ketemunya Pak. Karena apa? Berat ringan itu kan relatif. Apa yang dibilang berat itu belum tentu dibilang dirasa berat oleh yang lainnya. Yang itu tadi, bagi orang misalnya baru masuk Islam, jangan baru kita aja Pak, mendengar taraweh khataman ini kira-kira ya apa? Enteng Pak, enteng Pak. Kan bagi kita masih berat kan? Bagi dia menikmatinya. Makanya beragama itu ada orang menolak masuk Islam karena apa tadi wong Islam itu. Dan apa? Dan biasanya kita ibadah seminggu sekali, langsung sehari 5 kali. Oh iya, itu berapa kali lipatnya itu? Seandainya sehari sekali ya sudah 7 kali lipatnya bebannya. Nah kemudian jadi 5 berarti 35 kali lipat bebannya itu. Kemudian kita simpulkan, wah abot berarti beragama Islam itu. Dari mana? Dari sholatnya sudah kabutan, membebani maksudnya. Nah ini yang kita bilang merasa berat itu sebenarnya relatif, sangat relatif. Itu nggak bisa dipakai patokan untuk menetapkan kebenaran suatu ajaran hanya karena ada oknum tertentu yang merasa berat ya. Karena merasa itu ya namanya perasaan ya bagaimana ya sama, tidak usah sampai 35 kali atau 5 waktu, subuh saja itu ya masih banyak umat Islam yang berat untuk sholat berjamaah subuh kan gitu. Apakah kemudian berarti subuhnya salah, subuh jamaahnya maksudnya? Ya enggak, buktinya apa ya, makin banyak yang tidak merasa berat gitu. Itu menyangkut pemahaman dan pembiasaan. Intinya begitu Pak. Selain daripada hidayah dari Allah, prinsip kalau kembali kepada kita sebagai manusia itu adalah sebenarnya apa? Urusannya adalah pemahaman atas pentingnya subuh berjamaah itu dan pembiasaannya. Semakin paham semakin punya motivasi yang kuat dan semakin terbiasa maka menjadi semakin ringan gitu ya. Makanya bagi kita yang merasa berat menjalankan ibadah apapun itu caranya yang salah satu cara yang gampang apa? Dibiasakan alias dirutinkan alias diseringkan. So jenengan misalnya berat untuk bersedekah ya karena jenengan jarang-jarang. Seminggu sekali misalnya tiap Jumat saja itu biasanya lebih berat dibandingkan dengan yang umat Islam yang membiasakan tiap hari, tiap subuh ya sambil sholat subuh jamaah itu tidak lupa masukkan, itu akan semakin terasa ringan gitu. Wallahu a'lam bishawab, itu saya kira terus sekalian yang bisa sampaikan. Sekali lagi ini adalah hajat kita untuk memperluas paham agama sebagai amanat dari Kiai Haji Mas Mansur dan juga ulama yang lainnya untuk membangun tasamuh toleran terhadap sama kaum muslimin supaya umat ini bisa bersatu padu, bisa saling memahami, mengenal, memahami, akhirnya nanti bisa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Monggo. Nggih, monggo. Saya belajar kalau dalam imam Allah mengatakan ramai
si makmum karena agak terpisah kesennya sehingga lepas kontrol. Jadi ada pusat kata ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ini karena suatu hal yang bersifat kehilangan sehingga saya di sampingnya melihat kok disiki gitu loh. Oh itu gimana? Lah itulah yang menjadi berkahnya kalau kita tahu banyak pendapat, ya 3 pendapat tadi ya. Jadi kan sebenarnya 3-3-nya itu mungkin terjadi kan. Kita di 3 itu kan kita mesti salah satu yang condong kan salah satunya. Kayak tadi kan kalau kita beragama Muhammadiyah atau juga yang lainnya itu kita pastikan biar selesai dulu. Nah kata mau memastikan selesai itu kan juga pakai ilmu kan, pakai pengalaman. Yaitu apa? Irama sama lamanya takbir imam itu kan mesti ada hubungannya dengan pengalaman. Misalnya Allahu Akbar, itu kira-kira gitu ya standarnya. Nah karena biasa begitu, ya kita tidak usah mikir apa-apa, langsung ternyata Allah, kok kamar di mari? Bahwa kita sudah kadung, nah begini kan, nah gitu kan mungkin terjadi begitu. Nah gitu. Nah terlalu panjang itu ya resikonya karena kebiasaan kita yang enggak lazim dan masuk sampai sepanjang itu misalnya gitu ya. Nah itu akhirnya kita tanda kutip jadi korban. Akhirnya kita tanpa sengaja membersamai atau mendahului selesainya. Kalau awalnya insya Allah kita udah biasa tidak mendahului kan, tidak maksudnya berakhirnya itu loh. Jadi kita harapkannya itu makmum imam sudah selesai, ternyata belum. Nah itu akhirnya kita memulai takbiratul ihram itu sebelum sang imam itu selesai takbiratul ihramnya. Maka ini ada 2 catatan menurut saya. Yang pertama ya mohonlah imam itu jangan bikin yang aneh-aneh gitulah, yang nyentrik-nyentrik akhirnya bikin tanda kutip kejebak ya, bikin makmumnya kejebak gitu ya. Ya jangan begitulah ya. Yang umum, yang wajar lah gitu, yang wajar gitu. Meskipun juga wajar itu juga ukurannya juga relatif ya itulah. Nanti mungkin akan tahu ketika diingatkan sama makmum, mungkin dikasih masukan. Ngapunten Ustaz, jenengan takbirnya kedawan ya, misalnya kita jadi bingung ini sudah selesai apa belum. Allahu Akbar. Amin saya gitu ya. Wah, ini kan walaupun nggak ada larangan tapi kan ya kenapa harus seperti itu gitu loh kan gitu. Kan nggak wajar lah gitu, nggak biasanya, mohon maaf ya. Nah pertimbangan yang kedua itulah kenapa seperti beberapa ulama terus Muhammadiyah itu membolehkan talfik, yang membolehkan untuk pindah madhab itu boleh. Ketika ada kondisi tertentu maka dibolehkan kita itu akhirnya kalau ini caranya berarti ya saya ngikuti madhabnya Hanafi kalau memang seperti itu, atau kemudian kita mendahului berarti ya madhab Asy-Syafi'i pada salah satu riwayat yang tidak masyhur itu. Akhirnya jadi begitu. Jadi kalau kita punya keyakinan tidak mau pindah madhab, ya risikonya ya berarti kan tidak sah. Ya dia harus membatalkan kemudian mengulang takbirnya gitu. Risikonya begitu kalau kita punya prinsip tidak berani, tidak boleh pindah pemahaman atau madhab. Ngerti nggih? Ya. Jadi kadang kalau misalnya setelah azan kami jangankan sampai masjid, rajinnya sesuai Rasulullah sholat tahiyatul masjid. Nun sewu saya lihat ada beberapa jalan sebenarnya untuk sempat sholat tahiyatul masjid cukup, kami masih sudah kurang lebih 4 sampai 5 menit. Ya. Tapi beliau jamaah tunggu aja di luar. Itu karena saya awam, saya mau menjelaskan. Nah, pada sholat tahiyatul masjid kan istilahnya sunnah kan sudah Iya. Orang lain yang istilahnya tidak sholat tahiyatul masjid ini dasarnya apa sih? Mau dijelaskan? Ya, dasarnya kayak menunggu tadi, menunggu temennya mungkin karena mungkin menunggu di luar.
pengen ketemu sama temennya mungkin. Kenapa kok menunggu aja di luar itu dasarnya mungkin itu. Saya nggak tahu dasarnya apa yang mungkin dia janjian sama temennya kok gak teko-teko kayak gitu ya. Nah, adapun pembahasan mengenai bab itu saya lupa udah belum di masjid kita ini. Jadi begini, Pak. Itulah pentingnya kaum muslimin bisa membedakan mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah di dalam sholat gitu ya. Kan yang wajib itu, yang rukun itu kan gerakan, sempurna gerakan, dan takbir bebahnya pertama, dan Al-Fatihah. Jadi kalau kita fungsinya kita tahu bedanya sunnahnya sholat sama yang wajib itu adalah ketika menghadapi situasi yang terdesak. Misalnya wajarnya kita ini kalau nggak ada apa-apa butuh 3 menit 2 rakaat ini misalnya Pak ya. Artinya kita ya pelan, ya baca Qur'annya, ya rukuk ya ada bacaannya, itu ada bacaannya, semua ada bacaannya. Nah ternyata jangankan jenengan bilang tadi 5 menit, ternyata tersisa 1 menit. Kalau saya Pak, saya sholat 1 menit bagi saya sholat. Yaitu apa? Ya yang rukun saja, gerakan yang Al-Fatihah sudah, selebihnya gerakan cukup itu nanti. Ya paling-paling apa nanti muadzinnya karena udah bunyi tit kan, maka kemudian qomat kan juga ada waktunya. Jadi nanti ketika qomatnya belum selesai bisa jadi kita sudah salam. Kalau kita hanya mengambil yang rukunnya, yang wajibnya saja, gitu ya. Nah itu pentingnya. Yang penting jangan dipakai apa? Customer. Apa customer? Yaitu pakai langganan. Wis pokoknya bertekornya mesti mepet kurang 1 menit baru teko. Nah, ini langganan, maksudnya kan bukan untuk langganan, maksudnya dalam kondisi tertentu gitu maksudnya ya. Itu seperti itu. Iman-iman Mbak, kalau kita ya bilang iman-iman kalau kita nggak memanfaatkan waktu yang hanya 1 menit itu bisa gitu ya. Sah maksudnya kita sudah dapat fadilahnya salat 2 rakaat tersebut baik tahiyatul masjid atau mungkin qobliyah. Dan kita dapat gitu loh. Nah kalau kita nyari sempurnanya, yang lamanya sempurnanya berarti besoknya jangan mepet begitulah datangnya, kan gitu saja. Jadi dimanfaatkan iman-iman kalau jenengan masih ada, apalagi masih 2 menit iman-iman jenengan. Kalau nggak sholat hanya karena waduh hanus, biasa saya 3 menit saya biasa. Nah, iya memang biasanya begitu. Kan nggak terus terang kita suruh biasanya kan. Kita kan dibiasakan gimana kalau ada status yang plan B-nya gimana kalau gini? Ya udah berarti kita jalankan yang rukun-rukun saja, gerakan plus Al-Fatihah selesai. Terakhir salam juga cukup yang ke kanan toh. Ke kiri kan juga sunnah. Nanti nggih. Ibu tadi ada yang tanya. Cukup ya. Baik. Iya, kan gini Pak. Memang itu saya memaklumi kenapa kok mendingan tidak sholat tuh gini. Jadi sebenarnya itu kan silakan dipertimbangkan gini. Misal ini kalau kita perdalam ya. Apa landasannya kesunahan tahiyatul masjid? Kan salah satu yang kita baca apa? Ketika Jumatan kan ada yang masbuk, sahabat yang nggak disebutkan nama masbuk langsung duduk karena nggak enak mungkin. Sebenarnya mungkin kita juga maklumi kenapa mungkin nggak enak kan semuanya sudah duduk. Sebenarnya kalau dia melok-melok berdiri sendiri gitu loh, akhirnya langsung duduk maunya. Rasulullah bangun. Jangan kamu duduk kalau ke masjid kecuali sudah sholat 2 rakaat sebelumnya. Nah, kata-kata Nabi itulah yang dipahami secara standar yaitu sunnahnya tahiyatul masjid. Tetapi ada juga ulama yang mengembangkan tidak harus tahiyatul masjid. Yang penting jangan langsung duduk, sholatlah 2 rakaat. Itulah yang menjadi sebab beda pendapat tadi itu ada yang nunggu saja, ada yang sholat. Karena apa? Kan ketika dia akhirnya menunggu dan akhirnya dia sholat, berarti kan dia nggak duduk kan sebelum sholat. Paham maksudnya? Nah,
Itu sisi itu bisa dimaklumi, yaitu apa? Dia diam saja, toh nanti ketika dia masuk masjid, dia tidak duduk kecuali sudah sholat dulu, tapi sholatnya sudah sholat berjamaah, gitu kan ya. Itu pendapat yang pertama. Maka dia tidak mendapatkan afdoliyah sunnah tahiyatul masjid. Kalau dipahami hadis tadi maksudnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Tetapi tolong dipahami bahwa tidak semua ulama berpendapat demikian. Ada juga yang berpendapat silakan sholat apapun, yang penting jangan duduk sebelum sholat, termasuk sholat wajib, gitu ya. Nah itu satu. Nah yang saya donat tadi sebentar tadi itu gini maksudnya. Dilemanya itu kita mau nyari afdoliyah yang mana? Afdoliyah nggak duduk sebelum sholat, itu afdol kan, karena perintah Nabi tadi, larangan Nabi untuk duduk tadi kan. Sama afdolnya misalnya gini, ada waktu 1 menit subuh, jenengan belum qobliyah subuh. Nah gitu maksud saya. Mau diambil afdoliyah yang mana? Afdoliyahnya nggak duduk, tapi korbannya nggak sholat qobliyah. Ya langsung ikut subuh jamaah, atau kita ngambil afdoliyahnya qobliyah subuh walaupun dengan hanya sebatas rukun saya karena waktunya tinggal 1 menit. Maka kalau jangan tanya begitu, kalau saya ngambil yang kedua, Pak. Saya ngambil nggak apa-apa, ngebut saya sholat sebelum sholat jamaah itu supaya saya bisa menyelamatkan 2 afdoliyah. Yaitu apa? Saya nggak duduk kecuali sudah sholat sebelumnya. Yang kedua, ternyata saya bisa qobliyah subuh walaupun tanda kutip tidak sempurna karena hanya rukunnya saja. Karena syarat mendapatkan afdoliyahnya qobliyah subuh itu tidak harus sempurna. Yang penting sholat rokaatal fajri, ya 2 rakaat itu saja kan. Itu bagian dari hikmahnya Nabi kan tidak memberi batasan harus 5 menit baru dapat dunia dan seisinya kan gitu, atau harus sampai sunnahnya kan enggak. Yang penting sholat 2 rakaat itu masya Allah, itu bagian dari jawami'ul kalim, yaitu sabda Nabi yang mencakup yang mau sempurna qobliyah subuhnya bagus, yang hanya gugur kewajibannya tadi ya tetap dapat pahalanya. Ya. Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan manfaat, maslahat, barokah untuk kita semuanya. Tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min yaqini wa yuhawinu bi arina musibati dunya wa mati'na bi asma'ina wa basharina qawatina ma ahyaitana wa jawari samina wa ja'altana lamdana wa sunna ala man adana wa la tajal musibatana fi dinina wa la tajal dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib basyir mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.